Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, jadi maaf sebelumnya saya Gunadi yang hal ini sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati kemarin untuk wawancara mengenai tugas saya selaku guru penggerak, yaitu untuk mewawancarai Bapak selaku pemimpin untuk mewawancarai tentang pembentukan kasus. Pembentukan kasus seperti pengambilan keputusan seperti apa. Jadi mohon izin kesediaan Bapak untuk wawancaranya. Kira-kira izin Pak ya? Izin. Oke, izin baik. Kalau begitu Pak, gimana perasaan Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Ini Pak, pertama ada pertanyaan. Ini ada 8 pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini mengenai kasus yang ada di sekolah kita, dan itu tentunya menjadi putusan, yang mengambil putusan di ujungnya adalah kepala sekolah gitu Pak ya. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan 8 tadi. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Iya, terima kasih. Jadi kita untuk mengidentifikasi ya. Ya, mengidentifikasinya seperti apa Pak? Iya, kita ambil tingkat urgen dan sebagainya. Pengambilan tingkat organisasinya Pak ya? Iya, tingkatnya. Tingkat organisasinya. Ada yang lain kira-kira? Saya kira itu. Tingkat organisasi mana yang didulukan, mana yang lebih penting gitu Pak ya? Iya. Oke, untuk berikutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Pak? Iya. Sama-sama mengandung nilai kebaikan atau kebajikan. Iya. Biasanya untuk mengambil keputusan itu kita bawakan dalam forum dulu. Oh, dalam forum. Iya, kita bicarakan dalam forum, ya. Jadi dari situ baru kita tentukan, baru kita pecahkan secara bersama. Jangan bersama-sama Pak ya? Iya. Berarti pengambilan keputusan secara mufakat ya Pak? Iya, secara mufakat. Oke Pak, mufakat. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga Pak. Apa saja langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Pak? Prosedurnya? Iya, langkah-langkahnya seperti apa gitu? Karena kita selalu untuk menyelesaikan masalah yang khususnya yang ada di sekolah itu kita ambil. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah kita Pak? Iya, yang jelas kita langkah itu terutama secara secara kekeluargaan dulu kita. Secara kekeluargaan. Terus ada lagi Pak? Ya seperti itu. Secara kekeluargaan saja ya, supaya nanti hasilnya sama-sama kita sepakati bareng-bareng. Oke. Untuk pertanyaan keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terutama di sini kasusnya adalah yang mengandung dilema etika Pak? Kira-kira apa saja yang dianggap efektif Pak? Mana ya? Bisa diulang Pak ini Pak? Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan ya pada kasus-kasus yang di sini kasusnya tentunya dilema etika, yaitu kita sebagaimana kita tahu dilema etika adalah suatu perbuatan atau suatu kasus yang di situ ada kandungan pelanggaran etika, dan tentunya kasus itu bukan cuma 1 tapi minimal 2. Kira-kira hal-hal yang efektif apa Pak? Ya kita harus mendahulukan tingkat kepentingan. Mendahulukan tingkat kepentingannya. Iya, tingkat kepentingannya. Nah, terus Pak, ada lagi Pak? Kepentingan bersama tentunya Pak ya? Iya, kepentingan bersama, dan dari keputusan itu tidak menimbulkan resiko yang terlalu besar. Tidak menimbulkan resiko.
Risiko. Oke. Iya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yang kelima, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya apa saja? Tantangannya jelas. Kadang-kadang sudah diputuskan, ada timbul kembali permasalahan yang artinya tingkat kepuasan, kepuasan daripada apa yang sudah diputuskan. Tidak puas ya. Oke, saya stop, Pak. Ini pertanyaan yang keenam, Pak. Apa saja yang Bapak miliki tatkala ada jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apa yang Bapak miliki sebuah jadwalnya untuk menyelesaikan masalah dalam kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus itu di tempat saat itu juga? Atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Iya, jadi untuk meneliti apa permasalahan itu, melihat keadaan. Iya, melihat keadaan. Jika bisa memang hari itu diselesaikan, kita selesaikan saat itu juga. Kalau tidak, ya berarti kita harus karena barangkali nanti melibatkan hal-hal yang lain. Iya. Baik, lanjut Pak, pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, karena kita di sekolah ini kan juga berbentuk kekeluargaan. Jadi apapun masalah baik besar kecil kita selesaikan, kita bicarakan secara kekeluargaan di sekolah. Jadi kita minta masukan daripada guru-guru yang senior. Oke. Nah, ini sudah sampai ke-7, berarti ke-8 adalah pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya untuk kasus dilema etika, Pak? Iya, yang namanya masalah harus membuat satu keputusan, maka dalam pengambilan keputusan kita harus hati-hati. Harus hati-hati, Pak, ya? Iya, harus hati-hati. Terus ada lagi, Pak? Ada lagi, Pak, kira-kira? Ya, itu cuma. Itu aja ya. Pengambilan keputusan. Baik, Pak. Itu sudah tanpa terasa kita sudah sampai ke ujung pertanyaan tadi. Yang ke-8 adalah pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan untuk wawancara ini. Dan saya sendiri kalau ada perkataan atau perbuatan yang kurang nyaman kepada Bapak, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan diucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak, ya. Apakah selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, selama 2 tahun ini sudah masuk tahun ketiga, kayaknya kita belum ada menemukan kasus yang berkaitan dengan etika, yang artinya yang teridentifikasi lah gitu kan. Kecuali dalam bentuk hanya sesederhana mungkin dalam bentuk pembicaraan yang yang dalam arti kata pembicaraannya ya seminim mungkin lah gitu kan, tidak dalam bentuk perbuatan yang kiranya perlu ada bimbingan perbaikan sepertinya belum kita jumpai. Belum dijumpai. Baik, Pak, untuk selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sama? Dalam hal ini kita jika ada yang seperti ini kita jumpai, itu kita tengok kondisi dulu. Kalau memang kasusnya itu dalam bentuk kasus sederhana,
yang memang bisa dibicarakan dari dua sisi saja. Berarti antara yang berkenaan dengan kepala sekolah, berarti kita mengadakan semacam pertemuan, kita mengadakan musyawarah yang kiranya antara satu dengan yang lain itu nanti saling mau membuka diri, artinya mengambil suatu keputusan yang kiranya tidak merugikan salah satu pihak. Apabila itu nanti permasalahannya besar, maka forum termasuklah komite sekolah nanti yang kita bawa bagaimana supaya permasalahan ini tidak keluar dari lingkungan kita, gitu Pak. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan tersebut? Pertama, identifikasi dulu masalahnya dalam bentuk buku kasus kita di sekolah gitu kan. Kita catat dulu, lalu kita pelajari dulu. Setelah pelajari dulu baru kita mengambil kebijakan. Apakah kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini harus membawa pihak kedua atau memang bisa kita saja untuk menyelesaikan itu. Jadi dari buku inilah kita mempelajarinya. Tentu nanti akan diadakan dialog-dialognya gitu. Apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sepertinya pertama mengakui akar masalah. Setelah diketahui akar masalah, maka dilakukan pendekatan individual. Jadi dengan pendekatan individual ini, maka akan lebih terbuka apa sebenarnya yang terjadi gitu. Apa sebenarnya terjadi dan kenapa itu sempat terjadi. Jadi sehingga dengan demikian pemecahan masalahnya pun akan lebih mudah untuk dicari. Itu. Oke Pak. Seterusnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini mungkin yang menjadi kendalanya pihak yang berkenaan yang mungkin itu sumber dalam hal kasus tidak mau terbuka. Tidak mau terbuka. Dia tertutup, bahkan kadang-kadang menyalahkan pihak lain. Ya, artinya yang dari diri sendiri tidak disampaikan atau tidak mau terbuka, yang pihak-pihak lain dikait-kaitkan supaya permasalahan dia itu terhindari, terhapuskan dengan gaya yang dia lakukan gitu. Iya, berarti kurang terbuka Pak. Iya, kurang terbuka. Oke. Untuk berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Mungkin salah satu langkah itu adalah kita juga melakukan pendekatan dengan orang-orang yang terdekat dengannya. Orang terdekat dengannya, kemudian dari dari ungkapan-ungkapan yang disampaikannya dari apa yang kita butuhkan darinya. Jadi di sana sudah tergambar secara kejiwaannya, apakah memang betul dia orangnya jujur atau enggak, nanti udah terbaca di situ. Ya kalau enggak juga dapat juga dari situ, mungkin ya kita ngambil dari pihak lain yang terkait dengan dia. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Pertama, pengalaman yang terpenting itu adalah munculnya di sana itu kesabaran dalam menanggapi suatu masalah. Kemudian pihak yang mendapatkan suatu masalah hendaknya muncul kejujuran. Jadi jika ada kejujuran yang menangani masalah ini, menyelesaikan masalah ini, ada kesabaran, maka akan dapatlah suatu kesepakatan yang menyenangkan antara dua pihak. Gitu. Oke, baik Pak. Wawancara kita sudah selesai. Pertanyaan sudah disampaikan dan Bapak sudah menjawab semuanya. Makasih sebelumnya, dan kami minta maaf apabila mengganggu karena ada perkataan kami yang kurang tepat Pak. Oke. Kami juga gitu. Sama-sama. Makasih Pak. Iya, tak apa-apa.
Baik, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Bu hari wabarakatuh. ini? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu, maaf sebelumnya sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati kemarin bahwa hari ini saya meminta waktunya untuk mewawancara Ibu tentang kasus-kasus pengambilan keputusan kasus yang ada di sekolah ini, yaitu sesuai dengan tugas kami selaku penggerak, yaitu tugas mengenai pengambilan keputusan kepala sekolah. Baik. Oke, Ibu ya. Baik, perasaan Ibu sebelumnya hari ini gimana? Sehat atau gimana? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bisa kita ke pertanyaan Bu ya. Di Ya, sini oke. ada 8 pertanyaan yang kami ajukan, yang saya ajukan nanti. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini tidak spesifik, tidak mengandung secara khusus, tetapi ini cuma pengambilan keputusan yang ada di sekolah Ibu. Baik, pertanyaan yang pertama Ibu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu yang ada di sekolah Ibu? Dengan cara kami membuat keputusan dulu, kami rundingkan dengan guru-guru atau pihak sekolah, kemudian dirundingkan lagi dengan wali murid selagi dilema etika itu tidak melanggar, kami akan membuat keputusan dengan suara yang terbanyak. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan? Kalau kepentingan itu melanggar hukum, kami akan membuat keputusan yang sebaik-baiknya agar sekolah ini tidak melanggar aturan-aturan yang ada, dan kami akan membuat keputusan yang ke jalur yang benar. Kan dulu. Oke Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah dalam mengambil keputusan? Ya, dengan cara merundingkan dulu dengan bermusyawarah dengan guru-guru. Kemudian setelah dimusyawarahkan, kita ngambil keputusan yang terbaik, kita musyawarahkan lagi dengan wali murid. Baik, untuk pertanyaan yang keempat Ibu. Pertanyaan yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira apa saja yang dianggap efektif? Langkah-langkahnya gitu. Oh, langkah-langkahnya kami ambil keputusan dengan cara musyawarah bersama, kita ngambil suara yang terbanyak. Namun tentu ada yang kecewa. Di samping itu, langkah-langkahnya bagaimana agar keputusan itu kita mufakatkan bersama agar tidak ada jadi perselisihan. Tetap kita ambil yang terbaiknya. Ini suara terbaik yang terbanyak Bu ya. Baik, Ibu lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira tantangannya dalam pengambilan keputusan itu apa saja? Tentu banyak yang kecewa. Bagaimana mengambil solusinya agar pihak yang sedikit tadi tidak kecewa, makanya kami tetap mengambil keputusan bersama bagaimana supaya kita mendapatkan keputusan itu sejalan dan tidak ada yang dikecewakan. Oke. Kak. Nah ini Bu, ini pertanyaan terakhir yang saya ajukan. Dari semua hal-hal yang telah Ibu sampaikan atau dari jawaban dari pertanyaan 1 sampai 7 tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema tersebut? Pembelajaran yang bisa kami ambil adalah bagaimana kita memusyawarahkan semua kasus, semua kendala agar tercapainya musyawarah mufakat yang terbaik. Nah, jadi semuanya itu pada intinya musyawarah. Kita selalu bermusyawarah karena dalam satu organisasi ya Bu ya. Ya. Baik, demikian Ibu wawancara kita pada pagi menjelang siang ini.
Saya dari Guru Penggerak minta maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, dan maaf juga telah mengganggu waktunya Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama, Terima kasih, Bu, ya. sama-sama sukses selalu. Iya Mbak, makasih.